Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baik, terima kasih. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan tentang konsep keuangan Islam dan time value of money. Di kelompok ini anggotanya adalah saya sendiri, Fatur Rahman Ramadan, kemudian ada Salwa Nabela, kemudian ada Muhammad Ahlul Furqon, dan kemudian ada yang terakhir Mas Kifayatul Ahyar. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang konsep time value of money dalam keuangan syariah yang akan disampaikan oleh Mbak Salwa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Arman. Langsung saja materi yang pertama yaitu time value of money dalam perspektif Islam. Jadi apakah dalam Islam itu menerapkan teori time value of money? Mari kita bahas satu persatu. Next, man. Oke. Sebenarnya time value of money ini sudah kita pelajari di mata kuliah manajemen keuangan syariah. Setelah itu kita juga sudah mempelajarinya di mata kuliah keuangan perusahaan. Kita mengulang kembali aja apa itu time value of money. Jadi time value of money itu saya mengutip dari buku manajemen keuangan syariah bahwa adanya pertambahan nilai uang karena perjalanan waktu, bukan didasarkan pada aktivitas ekonomi apa yang dilakukan. Jadi time value of money ini adanya pertambahan nilai uang. Jadi sekarang 10.000 sekarang itu beda dengan 10.000 1 tahun yang akan datang, begitu. Selanjutnya, jadi ada 2 alasan yang mendasari time value of money ini. Yang pertama, presence of inflation atau inflasi, begitu. Jadi kalau inflasi ini dari segi konvensional ya, dari segi konvensional ini diperbolehkan, namun dari segi Islam sendiri ini inflasi tidak dapat diterima karena tidak lengkap kondisinya. Jadi maksud dari tidak lengkap kondisi ini, dalam setiap perekonomian itu kan selalu ada keadaan inflasi, ada deflasi juga. Nah, seharusnya bila keadaan inflasi ini itu dijadikan alasan time value of money, maka seharusnya deflasi ini juga menjadi alasan adanya negatif time value of money. Yang kedua alasannya yaitu preference present consumption to future consumption. Maksudnya ini konsumsi hari ini lebih disukai daripada konsumsi pada waktu yang akan datang. Next. Nah, dalam implikasi konsep time value of money adalah adanya bunga. Sedangkan bunga ini erat kaitannya dengan riba, dan riba itu adalah haram serta dolim. Agama itu melarangnya, sehingga dianggap tidak sesuai dengan keadilan di mana al-ghunmu bil hurmi, yang artinya itu mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko, dan al-kharaj bil doman, yaitu memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya. Intinya itu tidak ada effort dulu gitulah. Kalau riba itu kan kita diem doang, nggak ada usaha, tapi kita dapat keuntungan. Itu sangat zolim begitu menurut segi perspektif Islam. Selanjutnya, Man. Nah, ini dikatakan Islam memandang uang itu sebagai flow konsep. Uang itu harus berputar dalam perekonomian dan tidak boleh dibiarkan menganggur dalam waktu yang terlalu lama. Biasa kita sebut itu istilah ihtikar, yaitu menimbun harta. Nah, sedangkan Islam itu tidak mengenal metode time value of money, karena metode ini menambah nilai kepada uang semata-mata dengan bertambahnya waktu dan bukan usaha. Tadi saya sudah sebutkan bahwa time value of money itu semata-mata kita tuh mendapatkan keuntungan namun belum ada usahanya, begitu. Nah, Islam justru mengenal money value of time atau biasa disebut itu di buku-buku economic value of time, yaitu waktu yang menilai nilai ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Manajemen moneter yang efisien dan adil tidak didasarkan pada penerapan metode bunga, yaitu time value of money dari segi Islam, bahwa tadi waktu itu memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini economic value of time. Economic value of time itu
faktor yang menentukan nilai waktu itu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu tadi. Jadi yang di dalam fokusnya ini bukan uangnya, tapi waktunya begitu. Semakin efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Jadi siapapun yang melaksanakan bisnis secara efektif dan efisien akan mendapatkan keuntungan. Jadi sebanding lurus, kalau kita usahanya baik, maka hasil kita juga baik, begitu. Yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Selanjutnya, nah ini time value of money. Jadi kan kita membahas time value of money ya. Oke, sekarang kita membahas, walaupun perhitungan ini sudah sering dibahas, tapi saya akan membahasnya bahwa time value of money ini ada present value dan future value. Present value itu nilai sekarang dan future value itu nilai yang akan datang. Kita bisa melihat dari formula di PPT, formulanya yaitu atau bisa kita sebut itu rumus gitu, present value sama dengan future value dibagi 1 plus I pangkat N. Jadi present value itu kita akan mencari nilai sekarang, dan future value itu masa depan, dan I itu adalah bunga. Kalau di referensi lain bisa disebut R. Dan N itu adalah waktu, misal N dalam tahun gitu, misalnya 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang begitu. Misalkan saya menabung 2 juta di hari ini. Nah, bunganya 5%, I-nya 5%, dan N-nya itu 5 tahun. N-nya 5 tahun itu maksudnya saya menabung 2 juta dalam kurun 5 tahun. Maka future value-nya berapa? Nah, kita bisa cari pakai formula ini. Selanjutnya, itu masih mudah. Nah, ini yang present value of a series of equal amount and annuity. Ini versi anuitasnya. Jadi cara mencarinya kita lihat di formula. Present value sama dengan anuitas dikali 1 min 1 per 1 plus I pangkat N dibagi I. Sama kayak tadi, I itu adalah bunga dan N itu dalam tahun. Langsung saja contoh soalnya. Next. Nah, Ibu Siti ingin membeli rumah dengan mengambil produk KPR Syariah kepada Bank Rakyat Syariah. Harga rumahnya itu 2 juta. Tingkat return yang diminta oleh bank adalah 8% dengan durasi pinjaman selama 5 tahun. Jika Ibu Siti memberikan DP sebesar 50 juta, hitunglah A, tingkat angsuran yang harus dibayar oleh Ibu Siti tiap bulan, dan yang B, berapa profit yang diterima oleh Bank Rakyat Syariah. Langsung dalam penyelesaiannya. Nah, diketahui tadi present value-nya 200 juta, dan udah DP 50 juta, jadi 200 juta dikurangi 50 juta menjadi 150 juta. Dan bunganya tadi saya katakan bahwa ada referensi mengatakan I sama dengan R gitu ya. I sama dengan R sama dengan bunga. Jadi saya pakai R di sini. R sama dengan 8%, maka present value sama dengan C itu sama dengan anuitas. PV sama dengan C kali 1 minus 1 per 1 plus R pangkat N dibagi R. Dimasukkan present value-nya berapa, kita mencari anuitasnya di sini. Diketahui dalam penyelesaian bahwa anuitas per tahunnya, angsuran per tahunnya itu sama dengan 35.768.468. Nah, bagaimana mencari angsuran per bulannya? Langsung aja dibagi 12 bulan, ketemu per bulannya 3.130.706. Sehingga dengan model anuitas, maka angsuran KPR dengan akad murabahah adalah sebesar 3.130.706 per bulannya. Lanjut, kita mencari profitnya. Nah, besarnya profit yang diterima bank adalah total harga rumah. Total harga rumahnya kan berarti 3 juta angsuran per bulan dikali 60 bulan. 60 bulan itu diketahui kita
kan mengasuh 5 tahun. 5 tahun dikali 12. 5 kali 12, 60. Jadi dihasilkan 187.842.341. Total pembiayaannya tadi kan kurang 150 juta yang pertama tadi. Jadi profit yang dihasilkan 187.842.341 kurangi 150 juta. Ketemu 37.842.341. Itu profit yang didapat. Selanjutnya. Nah, yang ini sebab berikutnya yaitu merencanakan pengelolaan uang yang berhasil. Nah, ini saya kutip yang penting. Jadi, keputusan pengeluaran dan tabungan harian Anda atau kami semua, kita dalam pribadi sendiri-sendiri itu merupakan inti dari perencanaan keuangan. Nah, kamu tuh harus mengoordinasikan keputusan ini dengan kebutuhan, tujuan, dan situasi pribadi Anda. Jadi harus selaras antara kebutuhan, tujuan, situasi pribadi, dan keadaan keuangan. Begitu. Selanjutnya, biaya peluang dan pengelolaan uang. Yang pertama, peluangnya itu yaitu mengurangi biaya hidup saat ini untuk menabung dan berinvestasi di masa depan. Maksudnya di sini, ketika kita mengurangi biaya hidup, misal kita sekarang itu berhemat dan sekarang itu intinya tidak konsumtif. Jadi kita dapat menabung dan berinvestasi di masa depan. Kita tuh harus memilih antara ini atau ini begitu. Dan yang kedua, membeli secara kredit sehingga ada tanggungan pembayaran di kemudian hari mengakibatkan pengurangan jumlah pendapatan masa depan. Nah, yang kita lakukan sekarang, kredit yang kita lakukan sekarang ini berakibat pada pendapatan kita yang akan datang itu akan berkurang. Jadi ada dua pilihan begitu dalam peluang. Dan yang ketiga itu perbandingan belanja dapat menghemat uang Anda. Jadi kita harus mengetahui kondisi, benar-benar mengetahui kondisi keuangan dan kondisi kebutuhan kita. Jadi kita tuh belanja tuh sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan gitu. Nah, saat Anda merencanakan berbagai pengelolaan keuangan, Anda perlu menilai biaya keuangan, manfaat yang terkait dengan keputusan keuangan. Nah, saya sudah sampaikan tadi bahwa keadaan keuangan, keadaan kita, dan manfaat apa yang setelah kita lakukan ketika kita sudah memberikan keputusan keuangan itu harus selaras gitu, harus pas. Kita tidak bisa bertindak semena-mena begitu terhadap keputusan keuangan. Selanjutnya, komponen pengelolaan keuangan. Jadi yang pertama itu ada storing and maintaining personal financial records and documents. Maksudnya di sini menyimpan dan memelihara catatan dan dokumen keuangan pribadi. Misal kita ada transaksi keuangan pribadi itu kita harus simpan, kita harus catat satu persatu agar pendapatan dan pengeluaran kita terencana dengan baik. Yang kedua ada creating personal financial statement, balance sheet, and cash flow statement of income and outflow. Jadi benar tadi setelah kita menyimpan, setelah kita memelihara dokumen keuangan pribadi, kita harus membuat laporan keuangan pribadi, neraca dan laporan arus kas, pengeluaran, pemasukan begitu secara pribadi. Agar apa? Kita tidak kewalahan begitu dalam bukan kehidupan sih, besok-besok gitu, hari-hari berikutnya. Nah, yang ketiga ada creating and implementing a plan for spending and saving atau budgeting. Membuat dan melaksanakan rencana pengeluaran dan tabungan penganggaran. Nah, kita harus berencana apa yang akan datang dan sekarang begitu. Sudah sekian dari saya. Selanjutnya, Arman. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu sistem pencatatan keuangan pribadi. Nah,
mungkin dari beberapa kita mungkin adalah menyimpan beberapa dokumen-dokumen penting seperti laporan keuangan ataupun dokumen identitas pribadi gitu di beberapa tempat. Nah, di sini tujuan dari sistem pengelolaan catatan keuangan yaitu yang pertama memudahkan keperluan transaksi sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah mengukur dan merencanakan kemajuan dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga yaitu memudahkan pencatatan atas laporan pajak. Yang keempat yaitu mempermudah pengambilan keputusan investasi. Dan yang kelima adalah menentukan jenis sumber daya yang tersedia untuk kebutuhan belanja saat ini dan yang akan datang. Jadi fungsi dari sistem pengelolaan catatan keuangan adalah seperti yang disebutkan barusan, dengan berbagai benefit yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, biasanya orang-orang menyimpan dokumen-dokumen berharganya atau surat-surat atau laporan catatan keuangannya di 3 tempat, yaitu yang pertama di rumah, kemudian di safe deposit box atau yang kita sebut dengan brankas, kemudian yang ketiga yaitu komputer pribadi atau personal komputer. Nah, di sini biasanya orang-orang itu menyimpan dokumen-dokumen yang biasa disimpan di rumah itu ada 10 biasanya, yaitu yang pertama dokumen pribadi yang meliputi akte kelahiran atau kartu keluarga, kemudian ada catatan pengelolaan keuangan, kemudian yang ketiga laporan rekening, kemudian yang keempat laporan investasi, laporan asuransi, dan laporan pajak. Nah, dokumen-dokumen yang biasa disimpan di rumah itu bersifat urgent. Jadi kayak kalau misal kita butuh, dokumen itu ada, bisa langsung kita ambil tanpa harus melalui proses ke suatu tempat yang lain atau melalui prosedur-prosedur tertentu. Nah, kemudian data-data yang biasa disimpan di brankas yaitu berupa surat kewarganegaraan, sertifikat barang berharga, barang atau aset langka, kemudian yang ketiga salinan surat perintah, yang keempat yaitu dokumen kendaraan bermotor, dan yang kelima adalah sertifikat deposito. Nah, jadi biasanya yang disimpan di brankas itu adalah dokumen-dokumen yang atau barang yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya barang tersebut hilang, kemungkinan seperti kayak fatal gitu loh. Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu data-data yang biasanya disimpan di komputer pribadi, yaitu ada anggaran masa lalu dan saat ini, kemudian ada ringkasan transaksi perbankan, kemudian yang keempat adalah ringkasan akun dan hasil investasi, dan kemudian yang keempat adalah data pajak online. Nah, jadi yang biasanya file-file yang disimpan di komputer itu adalah file-file yang bersifat online. Jadi bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Nah, selain data-data yang biasa disimpan di tempat-tempat tertentu, ada juga barang-barang yang mungkin bisa dibilang tidak perlu kita simpan lagi karena sudah ada dokumen atau barang pengganti yang lebih sebagai penggantinya dari barang-barang yang sudah ada. Nah, beberapa dokumen yang tidak perlu disimpan dan harus dibuang ke tempat sampah adalah yang pertama yaitu struk belanja dengan jumlah yang kecil, misal seperti kita hanya beli minuman kecil satu di supermarket. Nah, itu tidak penting untuk disimpan dan bisa langsung dibuang ke tempat sampah. Kemudian yang kedua adalah kartu garansi yang sudah kadaluarsa. Jadi misal kita membeli sebuah barang elektronik kemudian sudah lama dan masa garansinya sudah habis, jadi bisa kita buang saja ke tempat sampah karena masa garansinya sudah habis. Nah, kemudian dokumen-dokumen yang perlu dibuang atau dibuang karena sudah tidak diperlukan, dan dibuangnya ini bukan di tempat sampah tapi di mesin penghancur kertas. Yaitu yang pertama adalah laporan akun investasi triwulanan, karena biasanya kalau misalnya sudah ada laporan keuangan akun investasi yang tahunan, biasanya triwulanan ini sudah tidak dipakai lagi, dan karena berisi informasi yang sangat sensitif,
maka sebaiknya dihancurkan di mesin penghancur kertas. Kemudian yang kedua adalah dokumen yang berisi identitas pribadi dan tidak digunakan kembali. Mungkin seperti misal kita sudah berkeluarga dan memiliki anggota keluarga yang baru, tentu kita harus memperbarui kartu keluarga kita. Nah, jadi yang kartu keluarga lama mungkin bisa dibuang dan dihancurkan di mesin penghancur kertas karena sudah tidak diperlukan kembali. Nah, kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ahyar, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, yang selanjutnya kita akan membahas tentang laporan keuangan pribadi untuk mengukur capaian keuangan kita. Next. Ya, dalam perencanaan keuangan ini sangat penting banget untuk menentukan posisi keuangan kita saat ini. Penilaian ini berguna untuk menentukan strategi apa yang akan kita ambil dan rencana keuangan apa yang dapat dicapai dengan realistis. Jadi dengan kita mengetahui posisi keuangan kita saat ini, kita bisa realistis tuh mengukur misalnya kita nanti ke depannya mau hidup bagaimana, mau rencana misalnya mau ngambil rumah atau enggak. Semua itu harus diukur dari keuangan pribadi yang kita ukur saat ini. Kan nggak mungkin kita tiba-tiba hutang di mana-mana, tiba-tiba pengen jadi miliarder di 2 tahun ke depan seperti itu misalnya. Ya, lanjut. Nah, untuk pertama-tama kali untuk melihat laporan keuangan pribadi, yaitu kita harus bisa membedakan antara akuntansi akrual dan kas. Akuntansi akrual itu apa? Akuntansi akrual itu dilakukan pencatatannya dilakukan pada saat transaksi dilakukan, walaupun pembayarannya belum dilakukan. Misalnya membeli barang A yang akan dibayar 2 minggu lagi, tapi sudah dicatat pada saat itu. Sedangkan yang kas, yaitu akuntansi kas itu dilakukan pada saat uang keluar atau masuk ke kas. Walaupun barangnya sudah kita miliki, sudah kita pegang, namun pencatatan itu akan dicatat ketika kita mengeluarkan atau memasukkan uang ke dalam kas kita, yaitu. Kalau dalam keuangan pribadi sendiri hampir sih selalu lebih masuk akal untuk menggunakan akuntansi kas, di mana pendapatan dan pengeluaran itu dicatat pada saat kas diterima atau saat kas itu mengalir. Lanjut. Nah, yang selanjutnya itu adalah proses akuntansi. Dalam keuangan pribadi, biasanya buku rekening itu mencatat paling banyak transaksi kita. Lalu sisanya banyak dicatat oleh rekening investasi, aplikasi pencatatan keuangan. Proses mencatat transaksi ini mencatat apa yang telah didapat dan apa yang telah diserahkan untuk mendapatkannya. Itu jual beli, menukarkan uang dengan barang dan segala macamnya. Nah, dalam aplikasi pencatatan keuangan yang sekarang itu ada fitur yang menarik yang berguna banget untuk menulis ringkasan laporan yang dapat dihasilkan setelah semua informasi ini dicatat, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca. Jadi dengan menggunakan aplikasi tambahan pencatatan keuangan ini, kita bisa dengan lebih mudah gitu. Kita nggak perlu harus catat satu-satu, nggak perlu buat sendiri. Jadi sudah disediakan melalui aplikasi itu setelah data kita input dalam aplikasinya. Lanjut. Iya. Selanjutnya kita itu menyusun laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini sudah sering kita dengar, mungkin kita sering melihat laporan laba rugi perusahaan dan segala macam. Tapi di sini untuk pribadi kita sendiri. Jadi laporan rugi dilakukan untuk menunjukkan ukuran relatif dari pendapatan dan pengeluaran kita. Laporan laba rugi itu dapat berguna untuk melihat detail apa dapat pengeluaran. Anda dapat melihat pengeluaran mana yang mengkonsumsi porsi terbesar dari pendapatan atau mana yang pengaruh terbesar atau paling kecil bagi keuntungan Anda. Seperti contoh di samping itu sudah dipisahkan laba rugi ini dipisahkan untuk pribadi itu seperti ya kegiatan-kegiatan umum yang kita lakukan. Ya untuk makanan, untuk pengeluaran kendaraan, pakaian, internet kabel gitu. Pokoknya intinya disusun berdasarkan apa yang kita lakukan seperti itu. Kalau misalnya nggak punya kendaraan ya kan tidak mungkin mengeluarkannya sedikit berbeda dengan yang memiliki kendaraan seperti itu. Yang penting dicatat dengan baik laporan laba ruginya untuk mengetahui posisinya nanti di mana. Next.
Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas pribadi ini menunjukkan berapa banyak uang yang masuk dan dari mana asalnya. Dan berapa banyak uang keluar dan kemana uang itu kita pergunakan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini sangat penting untuk menunjukkan seberapa baik kita menciptakan likuiditas serta pendapatan bersih. Likuiditas dekat dengan uang tunai dan likuiditas memiliki nilai. Kelebihan likuiditas ini dapat dijualkan atau dipinjamkan, menciptakan pendapatan tambahan. Misalnya kita pinjamkan ke orang lain dengan bunga walaupun dilarang ya, atau misalnya kita belikan instrumen investasi seperti money market fund dengan jangka waktu yang dekat seperti itu, supaya uang itu tidak kita tahu nih laporan arus kas misalnya, kalau misalnya likuiditas kita kurang ya nanti gimana cara kita menyiasati untuk menambahnya, dan kalau berlebih kemana kita harus melakukannya supaya tidak sia-sia seperti itu, ke money management kita sendiri gitu. Next. Nah, neraca keuangan. Neraca keuangan itu adalah gambaran singkat dari apa yang kita miliki dan apa yang menjadi beban kita pada suatu waktu tertentu. Tidak seperti laporan laba rugi atau arus kas. Ini bukan catatan kinerja selama periode waktu tertentu, tapi hanya pernyataan keadaan pada saat tertentu. Likuiditas itu dibutuhkan untuk memenuhi atau membayar hutang, karena aset adalah apa yang digunakan untuk melunasi hutang ketika jatuh tempo. Nilai aset kita pribadi itu harus lebih besar daripada nilai hutang Anda. Kalau enggak, namanya lebih besar pasak daripada tiang. Gitu. Lanjut. Nah, sini ada beberapa rumus neraca keuangan, yaitu aset kita itu sebenarnya apa? Yaitu aset kita kewajiban ditambah dengan ekuitas atau modal kita. Sedangkan kekayaan bersih kita itu adalah aset setelah dikurangi hutang-hutang kita. Aset itu ialah hutang ditambah kekayaan, sehingga aset itu adalah hutang ditambah kekayaan bersih. Nah, di sini pencatatan aset apa yang kita miliki seperti mobil, tabungan kita seperti itu. Kalau ada yang punya rumah bisa dimasukkan rumah gitu. Liabilitas itu apa? Yaitu cicilan kendaraan, pembayaran uang sekolah dan lain-lain gitu. Next. Nah, kekayaan bersih dan kebangkrutan. Dalam keuangan pribadi, kebangkrutan pribadi dapat terjadi jika hutang lebih besar daripada nilai aset. Nah, karena kreditor suka dibayar, sebenarnya akhirnya daripada tidak sama sekali, pilot biasanya dibiarkan terus mendapatkan penghasilan dengan harapan dapat membayar kembali hutangnya. Itu membuat orang supaya berhutang lagi gitu, maksudnya untuk membayar hutangnya sebelumnya. Itu tidak boleh ya. Seperti itu. Nah, dari semua tadi, di akhir kita bakal bisa melihat aset kita dalam posisi yang mana, liabilitas kita itu seberapa gitu. Jadi kita bisa menghitung kekayaan bersih, apa yang kita miliki sekarang, dan gimana strategi kita supaya mengoptimalkan penggunaan dari aset dan likuiditas kita sendiri itu, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Ahlul. Baik, terima kasih Mas Ahyar. Selanjutnya ada menabung untuk tujuan finansial. Nah, sebelum kita menabung untuk tujuan finansial, kita harus tahu dulu tujuan menabung kita apa sih? Nah, menabung itu sendiri adalah dasar posisi keuangan yang lebih baik dan keamanan dalam keuangan dalam jangka panjang. Nah, sebenarnya alasan orang untuk menabung itu bisa berbeda-beda. Seperti kata Mas Ahyar tadi, harus realistis dengan keadaan pendapatan kita. Nah, alasan umum orang menabung bisa untuk menyisihkan uang pengeluaran yang tidak teratur dan tidak terduga. Bisa juga untuk membeli barang-barang seperti peralatan rumah, mobil. Bisa juga untuk membeli barang-barang elektronik, atau boleh liburan, atau untuk biaya jangka panjang seperti pendidikan anak atau pensiun. Next. Metode untuk menabung. Nah, sebenarnya metode ini adalah teknik kita untuk menghemat ya. Nah, penasehat keuangan itu menyarankan beberapa metode untuk memudahkan kita menabung. Yang pertama jelas menyisihkan pendapatan kita berapa persen gitu untuk kita menabung. Nah,
Yang kedua itu, pendapatan yang disisihkan itu kita simpan ke rekening yang beda, yang tabungan yang tidak tersedia untuk pengeluaran rutin yang biasa. Jadi harus dipisahkan. Atau juga kita bisa menginvestasikan pendapatan yang kita sisihkan. Terus yang ketiga bisa menghindari pengeluaran yang tidak terlalu penting. Gitu sih. Next, teman. Nah, untuk mencapai tujuan keuangan, kita harus menjumlahkan tujuan tabungan kita itu. Misalnya, tujuan tabungan kita itu apa? Misalnya mobil, kita harus tahu berapa jumlah harga mobil tersebut dalam jumlah tertentu. Dan penggunaan rencana investasi itu penting untuk pertumbuhan uang. Next one. Nah, mungkin hanya itu saja dari kelompok kami. Apabila ada yang tidak mengerti, boleh ditanya. Apabila ada kritik dan saran, boleh juga. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.